itu KPK itu akan kehilangan suhu-suhu yang betul-betul orang-orang itu yang menurut saya memang dia niatkan jiwanya untuk anti korupsi saja. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Membahas bersama, menggagas ide, sama-sama merawat semangat untuk Indonesia lebih maju. 1-2 hari ini sepertinya agak sesak napas. Bagaimana kita disuguhi berita yang tidak sedap. Berita yang tentu kita tidak inginkan, tapi itu kemudian fakta terjadi, ada berseliweran kabar yang tentu harus kita respon. Apa itu? Ini adalah sebuah berita yang sesungguhnya bagi saya tidak mengejutkan. Karena sering terjadi. Tapi harus ekstra kita meresponnya. Berita itu tidak lain adalah sebuah kabar 75 karyawan KPK atau staf KPK, termasuk dalamnya adalah Novel Baswedan, yang kemudian kalau tidak direspon secara baik, boleh jadi betul agenda untuk mengusir keluar dari KPK itu akan terjadi. Dengan alasan bahwa yang bersangkutan ini, Novel CS, bersama 74 orang teman mereka, itu dinyatakan tidak lulus dalam sebuah tahapan tes wawancara kebangsaan yang dilakukan baru saja beberapa bulan lalu dilakukan oleh KPK dalam rangka merespon atau mengimplementasikan revisi Undang-Undang KPK yang memang dari dulu kita tentang, yaitu menjadikan pegawai KPK yang selama ini independen itu menjadi sebagian dari aparatur sipil negara. Maka dalam konteks itu KPK merespon, pimpinan KPK sekarang membuat peraturan KPK atau Perkom nomor 1 tahun 2001 yang kemudian dalamnya adalah menjadi satu mekanisme bagaimana mengalihkan status mereka, tentu dengan melalui berbagai tahapan. Dalam peraturan KPK itu, dalam peraturan komisi tersebut, saya membaca ternyata yang diatur justru adalah selain prasyarat, ada tes dan macam-macam, ada juga memang pernyataan saja bahwa tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Terlepas dari itu, apakah betul yang bersangkutan tidak lulus atau lulus? Saya hanya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa agenda untuk membuat Novel Baswedan dan CS sebenarnya adalah bukan agenda yang baru. Bahwa kemudian mereka dites dan tidak lulus walau-walau. Kita akan lihat. Nanti kita akan dialog, kita akan tanya langsung bagaimana pandangan pimpinan KPK yang lama, pimpinan KPK periode 2015-2019, Bapak Laude Sarif. Karena beliau juga adalah kebetulan lama beradaptasi, 4 tahun beradaptasi, langsung sebagai staf beliau terhadap 75 orang itu. Apakah betul orang ini, seperti apa kinerjanya kira-kira gitu ya? Karena kalau kita di publik melihat, justru inilah ruhnya KPK. Mereka lah yang menggerakkan KPK selama ini. Maka kemudian kita lihat kenapa publik banyak bereaksi. Dari, sekali lagi saya ulangi, bukan baru kali ini. Sejak dari dulu dan Pak Novel bahkan pernah ditawari, kalau berita di media, tahun 2018 pernah ditawari menjabat sebagai direktur BUMN. Yang penting dia tinggalkan KPK. Dan mereka yang menentukan, beliau lah yang diminta menentukan BUMN mana mereka pengen ambil. Tapi pada saat itu menyatakan, dah, saya komit pada KPK. Tapi apa yang terjadi sekarang ini kita akan lihat. Kita akan berdialog dengan Bapak Laude Muhammad Sarif, seperti apa kira-kira pandangannya terhadap 75 orang ini. Itu kira-kira gimana? Ya, itu saya pikir itu kemunduran lain yang dari KPK ya. Karena setelah, kalau betul daftar yang saya terima itu, daftar orang yang saya terima itu 75 orang itu betul-betul tulang punggung KPK. Oh. Ya, ada mantan direktur penyelidikan yang kemudian menjadi deputi pengawasan internal. Ada beberapa kasatgas yang pegang kasus-kasus besar, termasuk Novel kan kasatgas ya.
termasuk Kasatgasnya Mas Novel, termasuk ada 1-2 orang pejabat struktural yang benar-benar yang jiwanya itu anti korupsi gitu. Jadi saya terus terang agak ya ini kita harus berprasangka baik ya. Tetapi kalau betul-betul itu jadi 75 orang itu keluar dari KPK, ya terus terang kalau apa ya? Kalau kan saya main karate ya dulu ya, sekarang saja sudah enggak. Tapi dulu saya pernah berlatih karate gitu kan. Ya itu akan kehilangan suhunya itu. Sempainya kan, ya dari segi itu KPK itu akan kehilangan suhu-suhu yang betul-betul orang-orang itu yang menurut saya memang dia niatkan jiwanya untuk anti korupsi saja. Seperti itu. Itu sampai kemudian skenario kan kalau kita baca di peraturan komisi itu kan sebenarnya tidak menggugurkan tes itu kan. Yang ada kan sebenarnya kalau dia terlibat pada larang organisasi terlarang dan macam-macam. Tapi ini kan masa iya kok tes kebangsaan? Kan saya kira kalau kita bicara kebangsaan yang mengkhianati bangsa itu yang koruptor gitu loh. Ya, itu kalau wawasan kebangsaan bahkan kalau itu benar, kalau benar itu kan kalau pejabat struktural itu kan dia sudah pelatihan PIM, pelatihan apa, jadi sebenarnya itu dia maksud saya. Apa ini? Jadi bahkan ada yang sudah dipersiapkan untuk latihan kepemimpinan media gitu kan, ya, supaya untuk eselon berapa. Jadi terus terang kalau menurut saya, saya, tapi ya saya kurang tahu prosesnya dan saya juga harus menjaga hati teman-teman di KPK, tetapi saya sangat berharap kepada pimpinan KPK dan pemerintah. Ya, semoga orang-orang yang memang dedikasinya ini, ya samalah saya juga waktu itu telah seakan-akan merelakan hidup saya kan untuk periode 4 tahun. Orang-orang ini sudah merelakan hidupnya itu 15 tahun, hampir 20 tahun, bahkan hampir sejak awal KPK. Jadi benar-benar ini orang-orang yang sami'na wa ta'na itu loh, yang betul-betul khusyuk dalam perjuangan anti korupsi. Berarti sebenarnya ini betul-betul karena desain untuk melemahkan KPK di situ ya? Saya kurang tahu persis, nanti pemirsa saja yang sebagai mantan pimpinan saya yakin bahwa harus ada. Yang penting begini, saya berharap semoga yang 75 orang itu benar-benar tetap bekerja di KPK. Itu harapan saya. Oke, makasih Kak, luar biasa. Ya, terima kasih sudah berbagi di channel ini. Semoga di kesempatan lain kita bisa menyiapkan waktu lagi untuk bisa berbagi.